Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan bab pemeliharaan atau maintenance dan keandalan atau reliability. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Clemencia Yusi, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Niken Melia Anjaini, yang keempat ada Novita Indah, yang kelima ada Bila Javera, yang keenam ada Gibran Santosa, yang ketujuh ada Theophilus Minusangu, dan yang terakhir ada Randa Gultom. Jadi bahasan selanjutnya kita bisa masuk ke slide berikutnya. Ya, jadi di slide ini saya sudah membuat beberapa poin-poin yang penting, yaitu yang pertama, pemeliharaan itu sendiri adalah beberapa aktivitas termasuk dalam menjaga perlengkapan sistem dalam mengerjakan pesanan. Lalu pemeliharaan yang buruk dapat mengganggu ketidaknyamanan, pemborosan, dan berbiaya yang sangat mahal, bahkan bisa melebihi biaya hidup. Nah, tujuan dari pemeliharaan dan keandalan adalah mempertahankan kapabilitas dari sistem. Pemeliharaan yang tepat dapat menghilangkan variabilitas. Sistem ini harus dirancang dan dipertahankan untuk mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Pemeliharaan atau maintenance meliputi seluruh aktivitas yang terlibat dalam mempertahankan kelengkapan dari sistem agar berjalan dengan baik. Lalu, keandalan atau reliability merupakan probabilitas bahwa suku cadang mesin atau produk akan berfungsi dengan baik dalam waktu yang ditentukan berdasarkan keadaan yang berlaku. Nah, di sini ada gambar yang mengilustrasikan adanya keterkaitan antara operator, mesin, dan mekanik merupakan strategi pemeliharaan dan keandalan yang sangat berhasil. Nah, bisa dilihat dalam gambar ada keterlibatan karyawan, prosedur pemeliharaan dan keandalan, dan ada hasilnya. Keterlibatan karyawan ini meliputi bekerja sama dengan personel bagian pemeliharaan, pelatihan keterampilan, sistem pemberian reward, pemberdayaan karyawan. Lalu, prosedur kepemilihan dan keandalan ini meliputi membersihkan dan melumasi, memonitor dan menyesuaikan, membuat perbaikan kecil, dan mencatat secara komputerisasi. Lalu didapatkan hasilnya, yaitu yang pertama menurunkan persediaan, meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas, reputasi atas kualitas, peningkatan secara terus-menerus, dan mengurangi variabilitas. Lalu di sini ada beberapa taktik keandalan dan taktik pemeliharaan. Taktik keandalan ini meliputi yang pertama, meningkatkan komponen individual, lalu yang kedua, memberikan kelebihan atau redundancy. Lalu yang taktik pemeliharaan itu juga ada dua, yaitu yang pertama, mengimplementasikan atau meningkatkan pemeliharaan pencegahan. Lalu yang kedua, meningkatkan kapabilitas atau kecepatan dalam perbaikan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang keandalan. Keandalan atau reliability merupakan probabilitas bahwa suku cadang mesin atau produk akan berfungsi dengan baik dalam waktu yang ditentukan berdasarkan keadaan yang berlaku. Keandalan sistem. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa sebagaimana sejumlah komponen dalam suatu rangkaian semakin meningkat, keandalan seluruh sistem akan mengalami penurunan dengan sangat cepat. Suatu sistem N sama dengan 50 suku cadang yang saling berinteraksi, masing-masing memiliki keandalan 99,5%. Keseluruhan keandalan sebanyak 78%. Jika sistem atau mesin memiliki 100% suku cadang yang saling berinteraksi, masing-masing akan memiliki keandalan individual sebesar 99,5%. Keseluruhan keandalan lainnya hanya sekitar 60%. Sebagai tambahan, keandalan dicerminkan sebagai probabilitas. Dengan demikian, keandalan 0,90 artinya bahwa unit akan dikerjakan sebagaimana dimaksudkan, yaitu sebesar 90%. Hal ini juga menandakan akan mengalami kegagalan sebesar 1 dikurang 0,90 yang hasilnya adalah 0,10.
Artinya, 0,10 itu adalah 10% saat itu. Kita dapat menggunakan metode ini untuk mengevaluasi keandalan dari jasa atau suatu produk. Untuk meningkatkan keandalan sistem, kelebihan akan ditambahkan ke form komponen cadangan atau jalur paralel. Kelebihan diberikan untuk menjamin bahwa satu komponen atau jalur mengalami kegagalan. Sistem akan mengambil jalan lainnya. Untuk meningkatkan keandalan adalah menyediakan jalur paralel. Dalam sistem paralel, jalur diasumsikan dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, keberhasilan dalam salah satu jalur memungkinkan bagi sistem untuk bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemeliharaan atau sering juga disebut dengan maintenance. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pemeliharaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjaga sistem peralatan agar pekerjaan dapat sesuai dengan pesanan. Nah, untuk tujuan pemeliharaan sendiri, yaitu untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Selain itu, tujuan pemeliharaan juga untuk menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri. Nah, dalam pemeliharaan terdapat dua jenis macam pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan atau sering juga disebut dengan preventive maintenance. Yang kedua, ada pemeliharaan kerusakan atau sering juga disebut dengan breakdown maintenance. Pemeliharaan pencegahan ini merupakan rencana yang meliputi inspeksi rutin, pemberian layanan, dan menjaga fasilitas dalam perbaikan yang tepat untuk mencegah terjadinya kegagalan. Sedangkan pemeliharaan kerusakan merupakan perbaikan perawatan yang terjadi ketika peralatan gagal dan diperbaiki dalam kedaruratan atau dasar prioritas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mengimplementasikan pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan menekankan bahwa kita dapat menentukan kapan suatu sistem membutuhkan perbaikan atau akan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pemeliharaan pencegahan, kita harus mengetahui kapan suatu sistem memerlukan perbaikan atau kapan ada kemungkinan untuk gagal. Kegagalan terjadi pada tingkat yang berbeda selama usia produk. Tingkat kegagalan awal yang tinggi disebut sebagai kegagalan awal atau infant mortality. Hal ini akan terjadi pada banyak produk. Inilah mengapa banyak perusahaan elektronik memeriksa produk mereka sebelum pengiriman. Mereka akan mengadakan bermacam-macam tes, misalnya siklus pencucian menyeluruh pada whirlpool, untuk mendeteksi pada permasalahan awal sebelum pengiriman. Perusahaan juga memberikan jaminan selama 90 hari. Kita akan menambahkan bahwa banyak kegagalan awal bukan hanya kegagalan produk semata, tapi lebih kepada kegagalan yang kaitannya dengan penggunaan yang tidak tepat. Kenyataan ini mengarah kepada pentingnya manajemen operasional dalam berbagai industri untuk membangun sistem layanan purna jual yang meliputi penginstalan dan pelatihan. Ketika produk, mesin, atau proses meletak, suatu studi dapat dilakukan atas distribusi MTBF, atau yang bisa disebut dengan waktu rata-rata di antara kegagalan. Distribusi ini seringkali mengikuti kurva normal. Ketika distribusi menunjukkan standar deviasi yang kecil, akan diketahui bahwa kita memiliki sinyal untuk melakukan pemeliharaan pencegahan. Ketika perusahaan kita memiliki sinyal untuk melakukan pemeliharaan pencegahan, kita menentukan kapan melakukan pemeliharaan pencegahan dengan biaya yang ekonomis. Dengan teknik pelaporan yang tepat, perusahaan dapat mempertahankan catatan mengenai proses individual, mesin, atau perlengkapan. Catatan ini akan memberikan suatu profil atau gambaran atas kedua jenis pemeliharaan yang dibutuhkan dan pemilihan waktu pemeliharaan yang diperlukan. Mempertahankan catatan lalu atas perlengkapan merupakan bagian yang penting dalam sistem pemeliharaan pencegahan. Sebagai suatu catatan mengenai waktu dan biaya untuk melakukan perbaikan. Catatan ini akan memberikan informasi mengenai kumpulan data, perlengkapan, dan para pemasok.
Sistem pemeliharaan yang terkomputerisasi. Keandalan dan pemeliharaan merupakan hal yang sangat penting yang sebagian besar sistem manajemen pemeliharaan saat ini sudah terkomputerisasi. Gambar berikut memperlihatkan komponen utama dari suatu sistem yang berisi berkas yang harus disimpan dengan baik pada sisi sebelah kiri, sedangkan pada sisi sebelah kanan terdapat laporan yang dihasilkan. Perusahaan, mulai dari Boeing hingga Ford, meningkatkan keandalan produknya melalui pemeliharaan sistem informasinya. Boeing memonitor keadaan pesawat yang akan terbang dengan mengandalkan pada informasi secara real-time yang relevan di darat, memberikan pendahuluan mengenai permasalahan dalam keandalan dan pemeliharaan. Hal yang sama dengan layanan satelit nirkabel. Jutaan pemilik mobil disiagakan terhadap ribuan permasalahan diagnosis, dari kesalahan sensor airbag hingga kebutuhan untuk mengganti oli. Sistem secara real-time ini memberikan data dengan cepat yang digunakan untuk mencegah permasalahan kualitas, bahkan sebelum konsumen memperhatikan permasalahan tersebut. Dapat dilihat bahwa teknologi dapat meningkatkan keandalan dan tingkat kepuasan konsumen. Selain itu, menemukan permasalahan lebih awal dapat menghemat biaya garansi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pada gambar berikut ini, terlihat bahwa di sana memperlihatkan sudut pandang tradisional mengenai ketertarikan antara pemeliharaan pencegahan dengan pemeliharaan kerusakan. Dari sudut pandang ini, para manajer operasional akan mempertimbangkan keseimbangan antara kedua biaya. Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melakukan pemeliharaan pencegahan akan menurunkan jumlah kerusakan. Dan pada beberapa poin, penurunan dalam biaya pemeliharaan kerusakan akan jauh lebih rendah daripada peningkatan dalam biaya pemeliharaan pencegahan. Pada poin tersebut, kurva total biaya mulai naik. Melampaui titik optimal tersebut, perusahaan akan memilih lebih baik menunggu saat kerusakan terjadi dan memperbaikinya ketika menjadi rusak. Sayangnya, kurva biaya seperti gambar tersebut jarang mempertimbangkan biaya keseluruhan atas kerusakan. Banyak biaya yang diabaikan karena mereka secara tidak langsung terkait dengan kerusakan yang terjadi dengan cepat. Ketika dampak menyeluruh atas kerusakan ini dipertimbangkan, gambar berikut merupakan penyajian biaya pemeliharaan yang lebih baik. Pada gambar berikut, total biaya berada pada tingkat minimum ketika sistem hanya mengalami kerusakan dalam hubungannya dengan peristiwa yang tidak bisa diduga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kapabilitas perbaikan. Karena keandalan dan pemeliharaan pencegahan jarang berjalan dengan sempurna, sebagian besar perusahaan memilih beberapa level kapabilitas perbaikan dengan memperbesar tempat fasilitas perbaikan atau meningkatkan manajemen. Pemeliharaan akan menjadi cara yang tepat untuk menempatkan kembali operasional sistem yang lebih cepat. Namun, tidak semua perbaikan dapat dilakukan di tempat fasilitas perusahaan. Para manajer harus memutuskan tempat perbaikan akan dilaksanakan, memberikan rangkaian kesatuan opsi dan bagaimana peringkat mereka dalam hal kecepatan, biaya, dan kompetensi. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas perbaikan adalah perusahaan menerapkan pemeliharaan terhadap barang-barang yang ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat, atau dengan dasar memprioritaskan barang yang gagal di produk, atau menurunnya kualitas produk, kehilangannya pelanggan yang beralih ke produk lain. Di sini saya akan membahas tentang pemeliharaan yang otonom. Kebijakan dan teknik pemeliharaan pencegahan meliputi penekanan pada penerimaan tanggung jawab karyawan terhadap mengamati, memeriksa, menyesuaikan, membersihkan, dan memberitahukan. Tipe pemeliharaan perlengkapan. Kebijakan ini konsisten dengan keunggulan pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini dikenal dengan nama pemeliharaan yang otonom atau autonomous maintenance.
Para karyawan dapat memprediksikan kegagalan, mencegah kerusakan, dan memperpanjang masa manfaat dari perlengkapan. Dengan pemeliharaan yang otonom, manajer dapat menjalankan langkah untuk memberdayakan karyawan dan mempertahankan kinerja sistem. Selanjutnya, bagaimana pemeliharaan akan dilaksanakan? Yang pertama ada operator atau pemeliharaan otonom, dan yang kedua ada departemen pemeliharaan, yang ketiga ada jasa dalam bidang manufaktur, dan yang keempat ada jasa gudang atau mengembalikan peralatan. Nah, kepemilikan operator meningkat adalah biaya pemeliharaan pencegahan lebih sedikit adalah lebih cepat dan lebih banyak yang kita pindahkan ke samping kiri. Sementara kompleksitas meningkat adalah kompensasi lebih tinggi sebagaimana yang kita pindahkan ke samping kanan. Total pemeliharaan yang produktif atau biasa disebut dengan Total Productive Maintenance atau singkatannya adalah TPM, yaitu mengombinasikan total manajemen mutu dengan sudut pandang strategis atas pemeliharaan dari desain proses dan perlengkapan hingga pemeliharaan pencegahan. Banyak perusahaan telah bergerak untuk mengarahkan konsep total manajemen kualitas atau Total Quality Management dalam praktik pelaksanaan pemeliharaan pencegahan dengan suatu pendekatan ini. Hal ini mencakup konsep penurunan variabilitas melalui pemeliharaan yang otonom dan pelaksanaan pemeliharaan yang sempurna. Total pemeliharaan yang produktif meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang mesin yang dapat diandalkan, mudah untuk mengoperasikannya, dan mudah dalam pemeliharaannya. Yang kedua, menekankan total biaya kepemilikan ketika membeli mesin sehingga perbaikan dan pemeliharaan termasuk dalam biaya tersebut. Yang ketiga, mengembangkan rencana pemeliharaan pencegahan yang dapat memanfaatkan praktik pelaksanaan terbaik dari operator, departemen pemeliharaan, dan jasa gudang. Yang keempat, memberikan pelatihan bagi pemeliharaan yang otonom sehingga operator dapat memelihara mesinnya sendiri dan menjalin kerjasama dengan personel bagian pemeliharaan. Pemanfaatan tempat fasilitas yang tinggi, penentuan jadwal yang ketat, persediaan yang rendah, dan keandalan atas tuntutan mutu yang konsisten. Total pemeliharaan yang produktif yang berlanjut untuk meningkatkan dengan kemajuan akhir-akhir ini dalam penggunaan simulasi, sistem ahli, dan sensor adalah kunci untuk menurunkan variabilitas dan meningkatkan keandalan. Selanjutnya ringkasan, di mana bahwasannya para manajer operasional memusatkan perhatian pada peningkatan desain, komponen cadangan, dan jalur paralel untuk meningkatkan keandalan. Jadi di sini yang dimaksud seperti peningkatan atas keandalan juga dapat diperoleh melalui penggunaan pemeliharaan pencegahan dan tempat fasilitas perbaikan yang sempurna. Dan di mana perusahaan memberikan karyawan hak kepemilikan atas perlengkapan mereka, di mana ketika para pekerja memperbaiki atau melakukan pemeliharaan pencegahan atas mesin mereka sendiri, kerusakan umumnya akan jarang terjadi. Karena karyawan yang terlatih dengan baik dan pemberdayaan karyawan akan menjamin keandalan sistem melalui pemeliharaan pencegahan pada gilirannya. Perlengkapan yang dipelihara dengan baik bukan hanya memberikan pemanfaatan yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kinerja dalam mempertahankan sistem yang mampu menyingkirkan pada produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan penentuan jadwal. Perusahaan terdepan membangun dan mempertahankan sistem yang mampu menyingkirkan variabilitas sehingga para konsumen dapat mengandalkan pada produk jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasinya dan tepat waktu. Kemudian di sini juga kami menyertakan istilah penting agar teman-teman semua dapat lebih dimudahkan dan dapat lebih memahami saat kata-kata tersebut digunakan. Seperti yang pertama, pemeliharaan atau maintenance. Yang kedua, keandalan atau reliability. Yang ketiga, waktu rata-rata di antara kegagalan atau mean time between failure atau yang biasa disingkat dengan
MTBF. Yang keempat, kelebihan atau redundancy. Yang kelima, pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance. Yang keenam, pemeliharaan kerusakan atau breakdown maintenance. Yang ketujuh, kegagalan pada tahap awal atau infant mortality. Yang kedelapan, pemeliharaan yang otonom atau autonomous maintenance. Yang kesembilan, total pemeliharaan yang produktif atau total productive maintenance atau yang biasa disingkat dengan TPM. Sekian dari penjelasan kelompok 6, kiranya dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.